2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi ini kita bertemu pembelajaran di virtual melalui Webex Meeting untuk pelajaran KPPP kelas 11 SMK Al-Karimiyah. Yang saya hormati Ibu Safril Warnida SP selaku guru pelajaran KPPP dan siswa-siswi kelas 11 SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Safril Warnida untuk menyampaikan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan syukur alhamdulillah yang mana pada kesempatan ini kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran tentang KP3, yaitu materi yang sekarang maksud dengan volume. Volume di sini menghitung berapa luasan yang ada yang akan digunakan sebagai penggudangan. Yang pertama, kalian harus tahu perhitungan volume penyimpanan bahan hasil pertanian yang dapat diketahui dari berapa luas gudang itu dikurangi dengan alwefan yang dapat dibandingkan dengan volume ruangan. Volume ruangan yaitu luasan ruangan yang akan digunakan dalam penyimpanan penggudangan. Biasanya itu besarnya berkisar antara 20% dari proyeksi barang yang ada. Tetapi ada yang berpendapat bahwa perhitungan tersebut kurang tepat. Kenapa dikatakan kurang tepat? Karena dia memberikan belum pasti kebenarannya dalam 20%. Kadang masih lebih dari 20%. Jika dibandingkan gudang pemilik barang, maka harus juga digunakan dalam bentuk sejarah ketersediaannya barang setiap harinya. Secara sejarahnya, persediaan barang itu dapat didata selama maksimal 3 bulan terakhir sebagai patokan untuk menghitung berapa kebutuhan yang ada dalam gudang tersebut. Yang perlu diperhatikan juga adalah tentang layout-nya. Layout di sini adalah tentang tata letak gudang. Tata letak gudang yang harus diperhatikan mulai dari ukurannya gudang berapa, tiang penyangga atau bangunan atau kolom, serta jumlah rak sebagai penyimpanan barang, dan jumlah jalur materialnya yang ada. Yang tentunya dalam layout tersebut, tata letak tersebut juga harus memperhatikan model operasional yang nantinya akan dipakai. Kenapa diperlukan penyimpanan dalam penggudangan? Karena pergudangan berfungsi untuk menyimpan barang yang berupa produk atau hasil pertanian dalam jumlah yang banyak, tapi rentang waktu yang akan disimpan mungkin dalam waktu yang lama. Maka dari itu diperlukan gudang penyimpanan. Kemudian yang berikutnya harus tahu juga apa manajemen pergudangan. Yang pertama, tujuan dilakukan manajemen pergudangan yang pertama adalah untuk mengurangi biaya, ya, untuk mengurangi biaya. Yang kedua, untuk pengurangan modal atau barang. Nomor 3, ada pencapaian waktu dari penanganan proses yang masih dalam bentuk bahan baku
ke dalam proses sampai pengolahan hasil pertanian serta pada nantinya akan penyimpanan pada gudang. Kemudian yang keempat, untuk menjamin kualitas barang dalam penyimpanan penggudangan itu harus memperhatikan kualitas barang yang disimpan itu harus dalam kualitas yang tetap bagus. Nomor 5, meningkatkan pelayanan kepada customer-nya. Ya. Kemudian itu yang harus diperhatikan dalam manajemen penggudangan. Terus berikutnya ada beberapa alasan yang perlu kalian tahu mengapa perusahaan itu menyimpan barang di dalam gudang. Yang pertama adalah untuk mengurangi aktivitas transportasi untuk biaya produksi. Jadi, di sini akan mengurangi kegiatan yang berupa transportasi dalam artian pemindahan barang. Dengan pemindahan barang, kemudian menggunakan transport, akan lebih minimal, akan lebih sedikit volumenya menjadikan yang lebih murah dan dibandingkan akan yang lebih mahal. Kemudian dalam pemindahan barang dari pabrik ke gudang simpanan akan menghemat atau mempercepat proses produksinya berikutnya. Kemudian yang kedua, mengapa perusahaan itu menyimpan barang di dalam gudang? Yang kedua adalah membantu bagian produksi dalam menyediakan barang. Jadi pada intinya di dalam gudang itu digunakan untuk penyimpanan secara sementara, kemudian nanti akan disalurkan kepada konsumen yang membutuhkan produk atau hasil pertanian tersebut. Kemudian yang nomor 3, secara membantu bagian marketing di dalam menyediakan pelayanan ke konsumen. Ya, jadi ini di bidang pemenuhan kebutuhan kepada konsumen yang digunakan untuk dikonsumsi dalam kebutuhan sehari-hari. Dalam penggudangan itu ada gudang yang dikatakan gudang modern. Ya, syaratnya apa menjadi gudang yang modern? Yang pertama itu harus memperhatikan sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya atau SDM-nya yang mumpuni atau mempunyai sifat profesional. Ya, salah satunya gudang yang modern itu harus mempunyai sumber dayanya selalu bersikap dan bersiap menjadi profesional. Ya, salah satunya sikapnya yang mencerminkan adanya pelatihan dan training yang berkesinambungan. Jadi dengan adanya pelatihan atau training yang berkesinambungan, maka akan tercipta salah satu sumber daya manusia yang profesional. Jadi secara otomatis dengan adanya training dan pelatihan ini, karyawan akan lebih diberikan banyak pengetahuan yang terupdate dari masa kini, dengan kata lain yang sifatnya sudah modern. Nah, terus yang kedua adalah syarat menjadi gudang modern, yaitu KPI, Key Performance Indicator, yang merupakan angka indikator pencapaian untuk ciri utama dari modern tidaknya suatu pergudangan. Dapat diketahui dari apa? Untuk mencapai syarat menjadi gudang modern dari KPI-nya. Ya. Jadi KPI di sini dilihat dari manajernya.
gudang-gudang yang mempunyai manajer yang dia mengatur semua kegiatan yang ada di pergudangan. Kemudian yang berikutnya yang nomor 3. Nomor 3 adalah berupa safety dan security, ya. Yang biasanya safety ini dan security ini harus mencapai hasil yang maksimal. Keduanya itu harus ada, ya, supaya nanti dikatakan sebagai gudang yang modern. Misalnya di sini ada gudang, ya, walaupun hanya ukurannya 1.400 meter persegi, tetapi sudah berdiri 12 tahun yang lalu, tentunya diperlukan keamanan yang terpadu supaya tidak ada kehilangan barang yang berada di bawah standar. Kemudian masalahnya apa? Masalahnya bagaimana gudang tersebut untuk mencapai tingkat safety yang tinggi tentunya memerlukan kerja keras dari staf-staf yang ada pada ya, itu yang kalian harus perhatikan syarat-syarat menjadi gudang yang modern. Terus yang berikutnya, bagaimana caranya memproyeksikan volume penyimpanan hasil pertanian dalam gudang. Caranya untuk memproyeksikan penyimpanan hasil pertanian dalam gudang, yaitu kita harus memperhatikan aktivitas di dalam gudang, ya. Itu aktivitas di dalam pergudangan. Aktivitas adalah merupakan kegiatan. Kegiatan apa yang dilakukan di pergudangan? Yang pertama yaitu yang perlu diperhatikan dalam kegiatannya, misalnya yang nomor 1 adalah penerimaan dan penanganan barang. Penerimaan dan penanganan barang itu meliputi pemeriksaan dokumen, ya, diperiksa berapa barang yang dihasilkan. Yang kedua, barang yang belum diperiksa itu disimpan terlebih dahulu. Apa saja yang dilakukan pemeriksaan? Yang pertama tentang kualitas mutunya. Kualitas mutunya apakah sudah bagus, sudah memenuhi kriterianya. Kemudian yang berikutnya adalah berupa adakah masalah baru di kualitas mutu. Terus prosedur internalnya, ya. Pemeriksaan mutu boleh juga dilakukan di tempat suppliernya. Terus kemudian harus ada penyelesaian administrasi. Penyelesaian administrasi di sini adalah mencatat semua hasil produksi pertanian yang akan disimpan dalam gudang setelah dilakukan produksi hasil pertanian. Yang berikutnya adalah dilakukan penyimpanan barang. Dilakukan penyimpanan barang, yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan barang yaitu secara per unit atau secara per kelompok, yang dikelompokkan per bungkus dengan jumlah tertentu. Namun dalam penyimpanan barang itu harus ada identitasnya atau ada informasinya, yaitu ada keterangannya yang mengenai nama barangnya apa, nama barang yang sudah diproduksi itu nama barangnya apa. Yang kedua, kode barang harus diberi kode, ya, dari kode barang yang masih baru diproduksi atau yang sudah terlebih dahulu diproduksi. Kemudian yang nomor 3 adalah spesifikasi barang. Spesifikasi barang itu barangnya berupa apa saja, ya. Kemudian yang keempat, jumlah penerimaan. Jumlah penerimaan itu berupa barang yang sudah diproduksi itu jumlahnya berapa dari hasil
produksi pertanian yang sudah diproduksi. Kemudian tanggal penerimaan. Tanggal penerimaan barang itu tanggal berapa? Harus tercatat semua. Nama suppliernya, namanya harus dicatat juga. Kemudian yang berikutnya adalah penyimpanan di rak secara sistematis. Disimpan secara barang-barang hasil pertanian itu yang barang-barang hasil produk pertanian itu disimpan di dalam rak secara sistematis, dalam artian disusun secara rapi ya, secara sistematis di dalam rak-rak tersebut. Kemudian yang berikutnya harus ada pemeriksaan. Pemeriksaan kembali barang yang sudah disimpan pada masa-masa tertentu. Kemudian yang berikutnya tentunya layout gudang tadi. Layout gudang tadi harus diperhatikan juga. Yang layoutnya yang perlu diperhatikan adalah misalnya lokasi raknya di mana, ya, lokasi supraknya di mana, ya, itu yang perlu diperhatikan di dalam penggudangan. Jadi sebelum dimasukkan ke rak itu harus diperhatikan dulu rak mana yang masih kosong, suprak mana yang harus terisi. Kemudian yang berikutnya adalah perlu dilakukan klasifikasi penyimpanan secara per kelompok besar, kemudian per kelompok kecil, dibedakan antara kelompok yang besar dengan kelompok yang kecil. Yang berikutnya yang perlu dilakukan adalah berupa perawatan. Perawatan apa yang perlu dilakukan? Perawatan misalnya berupa pemeriksaan mutu barang yang akan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Ya. Kemudian terapkan prinsip. Prinsipnya dalam perawatan itu 5R. Yaitu yang pertama ringkas. Yang kedua rapi. Yang ketiga resik. Yang keempat adalah rawat. Yang kelima adalah rajin. Yang berikutnya adalah tentang pengeluaran barang. Pengeluaran barang itu yang perlu diperhatikan adalah tentang otorisasi, yaitu berupa tanda tangan. Tanda tangan sesuai dari otorisasi berupa data-data lengkap. Data-data lengkap itu berasal dari secara internal dan eksternal. Kalau internal itu berasal dari diri sendiri, sedangkan eksternal berupa dari pihak yang independen. Stok itu secara parsial dan secara total. Kemudian yang berikutnya harus ada pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan pemasukan yang sah, ya. Tuh. Kemudian data pengeluaran harus semuanya tercatat dengan lengkap. Tata cara pengeluaran barang dari lokasi pengolahan hasil menuju ke pabrik. Tata cara pengeluarannya harus semuanya tercatat. Kemudian pemeriksaan sebelum barang dikeluarkan, itu diperiksa keluarnya pabrik oleh petugas satpam biasanya. Kemudian yang berikutnya ada pemeriksaan dokumen permintaan barang. Ada pemeriksaan dokumen permintaan barang. Dilihat di datanya berapa jumlah permintaan barang yang diminta oleh konsumen yang untuk segera dikeluarkan atau dikirim ke toko-toko atau bagian pemasaran. Ya, mungkin itu dulu materi tentang volume penyimpanan hasil pertanian dalam gudang. Gimana anak-anak, adakah yang masih belum mengerti atau ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan?
Tidak ada ya? Kalau sudah jelas, akan saya kembalikan atau serahkan kepada Pak David. Ya, sudah Pak David. Tidak ada pertanyaan lagi untuk anak-anak Pak David. Saya akhiri. Demikianlah Ya, siswa-siswi kelas 11 pembelajaran virtual Webex meeting pada pelajaran KPPP kelas 11 sudah berakhir. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.